guys, kembali lagi dengan Risa. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya. Kali ini aku akan kembali mereview Asmara Genji, menebak siapa orang misterius yang ngechat Aquila dan ada hubungan apa antara Tante Mayang dengan Harry. Yang aku ingin bahas ini episode 109 dan episode 110. Jadi 2 episode ya. Kalau teman-teman penasaran tentang tebak-tebakan orang misterius ini di episode sebelumnya, boleh teman-teman cek postingan video sebelum ini ya. Ingat ya guys, no hate, no judge. Nah, di episode 109 ini ceritanya Aquila itu lagi di teras kafe. Di sana itu ada launching zona bakat. Dan salah satunya ada perform dari band Six Play, yang dimana Aquila ini sebagai manajer dari Six Play. Sedangkan vokalis Six Play-nya itu Mohan. Nah, posisinya Mohan itu pada malam itu masih melakukan pemotretan bersama Catalina ya. Mohan itu lagi kejar-kejaran waktu ya, karena setelah pemotretan masih ada meeting. Sedangkan di teras kafe ditungguin tuh ya sama temen-temennya karena bakalan perform. Aquila sebagai manajer ya panik mungkin ya, gelisah gitu. Ini Mohan mana, diteleponin gak bisa. Akhirnya datanglah Jara. Kil, kamu ngapain? Ayo, bentar lagi ini acaranya mau mulai loh. Gue stres banget, Jaya. Mohannya belum dateng-dateng. Gue takut dia telat. Gue gak mau jadi manajer yang gagal, Jaya. Pokoknya di sana Aquila gelisah. Ya, kata Jara, tenang aja, nanti kita cari solusinya. Jaya pergi dari kursinya Aquila. Posisinya Fatah lagi deket samping Harry tuh ya. Lagi pegang HP, tapi nggak lagi chattingan ya. Di tengah kegelisahannya Aquila, tiba-tiba orang misterius itu ada ngechat. Ting, masuklah pesan dari orang misterius. Seseorang gelisah karena pikirannya sendiri, atau sesuatu yang belum terjadi sampai menyiksa diri. Berusaha semampunya dan duduk tenang menanti keputusan, karena sesuatu kalau harus terjadi maka akan terjadi. Kalau enggak, maka kegelisahan nggak akan membantu. Kata Aquila, hah, siapa sih yang ngasih pesan ini? Kenapa dia selalu muncul di saat yang tepat? Terus datang lagi chat. Ting, pesawat terguncang hebat. Ada yang berteriak, ada yang berdoa, ada yang hanya duduk tenang, membiarkan takdir membawanya kemana. Tapi ada orang yang terlalu panik. Dia luar biasa panik dan meyakini hidupnya akan berakhir saat itu. Dia terus panik dan semakin panik. Pesawat pada akhirnya mendarat dengan baik. Nggak ada yang terjadi, penumpang selamat. Tapi sayang sekali, seseorang itu hidupnya harus berakhir karena serangan jantung yang terpicu akibat panik yang melebihi batas. Jadi, si orang misterius itu menganalogikan si kegelisahan Aquila sekarang itu dengan sebuah pesawat. Tujuan si orang misterius ini baik, karena orang yang terlalu panik berlebihan ini akan berakibat fatal. Terus kata Aquila gini, iya juga sih, oke, gue akan coba tenang. Artinya gue udah usaha teleponin dia, tapi dia nggak bisa dihubungi. Dan sekarang apa yang gue bisa lakuin? Gue nggak tahu Mohan di mana, dan gue akan coba tenangin, walaupun lumayan sulit. Jadi minimal gue jadi pasukan panik yang nggak terlalu panik, gitu kan? Dia nyoba nenangin diri tuh, bagus. Aquila udah mulai berpikir kan. Terus Aquila bales, makasih ya. Nah, berarti orang misterius itu ada di situ dong, ada di teras kafe ya kan? Karena tahu gerak-gerik Aquila itu lagi gelisah, makanya dia nyoba tenangin lewat chat itu. Siapakah orang itu? Apakah orang terdekat Aquila? Apakah Fatah? Tapi digambarkan di situ Fatah nggak, kayak seolah-olah acuh gitu ya. Harry guys, kayak pendiam banget, tapi ada percakapan Harry sama Aquila juga. Orang lain juga bisa guys. Pada malam itu dibuka untuk umum, jadi semua orang bisa menonton performnya Six Play. Ada yang bilang hacker kali ya, hacker yang digambarkan di Asmara Genji itu kan bisa Harry, bisa Noel, bisa Sandy ya kan. Tapi Sandy kayaknya belum ada tanda-tanda main Asmara Genji lagi. Jadi menurut kalian siapa nih guys?
Terus gak lama Tante Rita dateng nih. Tante Rita itu datang ke teras kafe itu nyamar guys, pakai kacamata ya kan. Tante Rita ini disuruh sama Mama Mayang alias mamanya Akila untuk memvideokan memantau Akila dan Mohan sekaligus memantau Jara dan Fatah. Ya, Harry nyamperin Akila nih, terus nanya nih Harry ke Akila, Mohan belum nyampe Kil? Duh, gue tahu posisi dia sekarang di mana aja, gue nggak tahu Her. Kata Harry, ya udah semoga cepet nyampe deh. Mohan yang sudah telat itu datang ya sama Catalina. Akila yang ngelihat Mohan udah mah telat sama Catalina cemburu. Udah mulai pegang mic mau nyanyi. Tiba-tiba guys, PTSD alias penyakit Mohan itu mulai kambuh. Ya, tanda-tandanya mulai muncul. Apa yang menjadi obat Mohan adalah Raisa. Ya, di situ ada Raisa. Raisa datang. Mohan ngelihat Raisa. Setelah melihat Raisa, sambil tersenyum ya udah akhirnya bisa mengendalikan diri dan nyanyilah lagu gitu ya. Episode 110. Tante Rita pulang nih, udah di rumahnya ceritanya. Laporan nih ke Doro Mayang. Mama Mayang minta videonya full tanpa diedit sedikit pun. Terus ngeliat tuh ada Fatah dan Jara. Ngeliat lagi ada Mohan sama Catalina yang pas tiba-tiba datang telat itu. Langsung bilang, kok nggak sama Akila? Ya jelas nggak sama Akila, karena Mohan itu datang telat karena dari pemotretan itu. Sedangkan Akila nungguin lama. Doro Mayang lihat apa? Di video itu Doro Mayang lihat seseorang nyamperin Akila. Dan ternyata itu yang ke video itu Harry. Yang tadi udah aku ceritain. Yang Harry nanya, Mohan belum nyampe Kil. Tahu ekspresinya Mama Mayang seperti apa? Drek-dek. Bergetar tuh tangan pegang HP. Naruh tuh HP sampai gemetar. Pertanyaannya, ada hubungan apa Mama Mayang sama Harry? Tapi wajar, karena Harry itu seorang hacker yang dimana bisa aja Harry bekerja sama orang-orang elit. Atau ada hubungan di masa lalu dengan Tante Mayang atau ada hubungan lainnya. Karena bukan cuma Mama Mayang, kalian ingat gak scene dimana Jordan ketemu Harry di tangga saat Jordan mau nemuin Sandy? Ekspresi Jordan ketemu Harry itu kayak mengisyaratkan sesuatu, tapi nggak tahu ya, karena belum dikembangkan lebih jauh lagi. Dan ini pun kita semua bertanya-tanya, apakah Harry ada hubungannya dengan Mama Mayang dan Jordan? Apakah Harry juga ada hubungannya dengan orang misterius yang ngechat Akila? Atau itu beda orang? Akila juga udah nyampe rumah nih, terus nyampe kamar kan. Terus tiba-tiba orang misterius itu ngechat Akila lagi. Boleh aku tanya satu hal? Apa? Menurut kamu apa yang lebih sulit? Jadi seseorang yang mengatur atau jadi seseorang yang harus diatur? Kata Akila, ya jelas lebih susah yang atur lah. Harus mikirin semuanya. Harus mengerti semua aspek, harus nanggung semuanya kalau ada yang salah. Dan menurut kamu, seseorang yang diatur harus gimana? Kata Akila, ya harus nurut dong. Kalau enggak, mana bisa jalan sesuai dengan rencana. Dan kalau dia sudah menjalankan bagiannya, tapi tetap tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya percakapannya intinya orang misterius itu membahas tentang profesionalitas, seolah-olah mengajarkan Akila bahwa Akila sebagai manajer itu harus profesional. Ya, kita harus membedakan antara perasaan pribadi dengan pekerjaan. Sampai si misterius itu nanya gini, kamu seorang manajer, kamu mengatur jalannya sesuatu, tapi kamu juga orang yang punya perasaan. Apa dua hal itu harus selalu bercampur? Kalau kamu melihat dia sebagai personil Six Play, apakah kamu akan tetap marah? Tuh, oh aku ngerti nih, kata Akila. Arah pembicaraannya dia lagi ngomongin profesionalitas. Akila ngechat tuh kan, siapa lo? Terus kata si misterius itu, atau kemarahan kamu ada karena kamu melihatnya sebagai seseorang yang lebih dari itu.
Dan kalau dua hal itu terus bercampur, siapa yang akan lebih sulit menjalankan perannya? Kamu atau dia? Kata Akila, ya gue sih, gue yang pusing. Terus Mohan video call tuh. Iya Mo, City girl jangan marah-marah terus lah. Gue tuh lagi capek sebenarnya. Terus setelah Akila mendengar setan dari orang misterius itu, Akila itu mulai berpikir jernih. Jadi nggak mau ribut, ngambil pusing. Dan ya, apa yang harus gue ributin sama dia sekarang? Ya udah kalau gitu lo istirahat aja, kata Akila. Serius, kata Mohan. Iya, gue juga capek mau istirahat. Sampai Mohan aja bingung, karena masalah yang tadi sama Catalina udah nggak didebatin lagi nih. Dan lagi, si misterius ini ngirimin kata-kata lagi ke Akila ya. Kehidupan adalah proses. Saat seseorang melakukan kesalahan lagi dan lagi, hal yang perlu dilakukan adalah lagi dan lagi belajar dari kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Selamat malam buat kita semua manusia, kata Akila. Malam, terima kasih ya. Orang misterius itu baik guys. Orang misterius itu niatnya itu selain peduli sama Akila, juga mendewasakan Akila. Bener-bener membuat Akila itu berpikir dengan jernih dan dewasa. Menurut kalian siapakah orang misterius itu? Apakah orang terdekat seperti Fatah, atau hacker seperti Harry, ataupun orang lain yang punya misi tertentu ke Akila? Boleh tulis komen di bawah ya. Kira-kira menurut kalian siapa? Ini buat seru-seruan aja ya, main tebak-tebakan, tapi no hate, no judge, oke?